Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mari pada pagi hari ini kita akan lihat firman Tuhan dengan judul, Ku bersuka karena Yesus terangkat ke surga. Ku bersuka karena Yesus terangkat ke surga. Mari kita membaca Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Inilah peristiwa saat Yesus naik ke sorga yang dicatat di dalam Injil Lukas. Khususnya yang kita akan lihat adalah di ayat 52-nya, bahwa mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Puji Tuhan. Kita berdoa kiranya firman ini juga menjadi jawaban, menjadi penghibur dalam hidup kita di tengah-tengah situasi yang masih seperti ini ya. Dan selalu ingat bahwa kita bersukacita bukan berdasarkan kondisi yang ada di sekeliling kita atau keadaan kita. Meskipun memang keadaan kondisi itu bisa mempengaruhi sukacita kita. Namun yang terutama selalu kita harus ingat bahwa sumber sukacita kita adalah Yesus. Sehingga kondisi, situasi yang terjadi, keadaan kita seperti apapun, itu tidak akan mempengaruhi hidup kita untuk dapat bersuka cita. Ayat 52, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mengapa mereka kok setelah Yesus naik, mereka ke Yerusalem dengan bersukacita? Padahal Yesus itu adalah guru mereka, pribadi yang mereka ikuti. Mereka juga melihat sendiri bagaimana begitu berkuasanya, ajaibnya Yesus. Bahkan mati pun dia kemudian bangkit, mereka menyaksikan. Dan dalam sebuah dialog dengan Yesus, murid-muridnya itu di Kisah Rasul pasal 1, bahkan dikatakan, maukah engkau memulihkan keadaan Israel pada masa ini, pada waktu itu? Pribadi yang dicita-citakan, ini mungkin waktunya membawa kelepasan bagi orang Israel. Tapi mengapa justru pribadi itu, sosok yang bisa diandalkan itu, pergi meninggalkan mereka, tapi kok mereka malah pulang bersukacita? Padahal sepertinya harapan yang mereka tujukan kepadanya, yang mereka inginkan, itu kan seolah-olah memang hilang bersamaan dengan naiknya Yesus. Mari kita lihat apa yang membuat kemudian justru murid-murid bisa tetap bersukacita walaupun Yesus Kristus terangkat ke surga. Di Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, itu ada malaikat ketika Yesus terangkat ke surga. Lalu berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kenapa walaupun Yesus terangkat ke surga,
meninggalkan mereka, tapi mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Karena rupanya kepada mereka dijanjikan bahwa Yesus itu akan datang kembali. Itu artinya apa yang mereka harapkan masih bisa terlaksana, terjadi karena Yesus akan datang kembali. Meskipun mereka belum tahu waktu itu kapan Yesus akan datang kembali. Bahkan sampai sekarang zaman kita pun masih belum. Namun itulah yang membuat mereka kemudian ke Yerusalem dengan bersukacita. Karena ada janji bahwa Yesus akan datang kembali. Dan mari kita akan lihat di bagian pertama. Ada apa? Atau janji yang Yesus ucapkan sebelumnya kepada murid-muridnya, juga kepada kita yang membaca Alkitab, yang kita akan pelajari sama-sama. Ada apa dari janji Tuhan yang berhubungan dengan Dia akan datang kembali. Sehingga itu membuat murid-murid bersukacita, ataupun membuat kita sekarang bersukacita. Meskipun Dia terangkat ke surga, tapi Dia katakan di Alkitab lewat malaikat akan datang kembali. Nah, dari perjumpaan Yesus bersama dengan murid-murid, perjalanan Yesus bersama murid-murid, nah ada janji yang Tuhan berikan mengenai kalau Yesus datang kembali. Mari kita lihat. Ini bagian pertama, sukacita karena Dia akan datang kembali. Mari kita membuka Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara lihat itu, kalimat dari Yesus, aku akan datang kembali. Tadi kan dikatakan malaikat itu, nanti Yesus akan datang kembali. Nah, ini mengingatkan murid-murid, ataupun kita yang sekarang membaca, ketika Yesus berkata, aku akan datang kembali, itu artinya Dia menyediakan tempat, terus datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam King James Version, Yohanes 14 ayat 3, dalam ESV, English Standard Version, I will come again, aku akan datang kembali, and will take you to myself, that where I am, you may be also. Aku akan membawa engkau kepadaku. Dimanapun aku berada, kamu juga akan berada. Dengan kata lain, kita akan selalu bersama dengan Yesus. Murid-murid akan bersama dengan Yesus selalu. Itu hal yang pertama yang bisa membuat mereka bersukacita walaupun Yesus terangkat ke surga. Itu juga yang membuat kita bersukacita. Karena itu berarti mengingatkan apa yang Yesus sudah sampaikan. Kalau Dia naik ke surga, itu berarti nanti Dia akan datang kembali. Lalu membawa kita bersama dengan Dia. Dimanapun Dia berada, di situ kita berada. Puji Tuhan. Ya tentu nanti saudara secara mata jasmani kita lihat kita akan bersama dengan Dia selama-lamanya adalah dalam langit dan bumi yang baru. Di Wahyu 21 itu ya. Langit dan bumi dan baru, yang lama berlalu, ada langit bumi baru. Di situ kemudian kota yang kudus Yerusalem surgawi turun. Lalu kita bersama dengan Kristus. Kristus itu akan bertahta. Sangat indah sekali, saudara silakan baca dalam Wahyu pasal 21. Di mana Dia katakan Sang Alfa Omega itu bertahta di tengah umatnya. Yerusalem itu turun dan bait sucinya itu adalah Tuhan, juga Bapa. Gak ada lagi bangunan bait suci, tetapi bait suci itu adalah Tuhan. Bahkan di kota itu tidak memerlukan
terang karena Tuhan adalah terangnya. Puji Tuhan. Itulah saat-saat yang tentu kita nantikan, itu yang membuat kita bersukacita. Lalu kemudian hal yang kedua, sukacita karena dia akan datang kembali. Yohanes pasal 14 ayat 28. Ayat 18 dan 28. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya saudara, kita bersuka cita. Di situ juga Yesus bilang, justru kalau Yesus kepada Bapa datang, pergi kepada Bapa karena dia mengirimkan Roh Penolong itu. Dan di situ tadi di ayat 18, Tuhan tidak biarkan kita yatim piatu. Lewat Rohnya dia menyertai kita selama-lamanya. Itu yang kedua, alasan kita bersuka cita. Karena pernyataan dari malaikat bahwa Yesus akan datang kembali. Yaitu bagi kita yang mengasihi dia, karena kalau kita lihat di perikop ini, orang-orang yang Tuhan berikan Roh Penolong, ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, hidup sesuai perintahnya. Kita yang mengasihi dia dengan melakukan perintahnya akan disertai melalui Roh Kudus selamanya. Haleluya. Itulah alasan yang kedua, kenapa murid-murid bersuka cita mereka kembali ke Yerusalem. Kenapa juga kita bersuka cita sekarang saat memperingati kenaikan Yesus ke surga. Karena kenaikannya berarti kita akan ditemani selamanya oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Asalkan kita mengasihi dia dan menunjukkan dengan kita melakukan perintahnya. Perhatikan ya, yang diberikan Roh Penolong, yang disertai itu, mereka yang mau menuruti segala perintahnya. Lalu kemudian, bagian yang kedua adalah pada saat itu, sekiranya Tuhan Yesus cepat datang, tentu keadaannya berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Kita pun sekarang kan menanti kedatangan Yesus kembali. Namun, kedatangan Yesus kembali yang kedua kali, kalau kita lihat keadaan dunia, mari kita buka di Lukas pasal 21. Mungkinkah kita bisa punya alasan bersuka cita menanti kedatangan Yesus kembali? Karena di Lukas 21, berulang kali dikutip ayat ini. Sekarang kita lihat lagi Lukas 21. Ayat 9-28, saya baca ayat 9-13. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Itu yang coba kita hubungkan belakang ini dengan situasi kita sekarang. Karena dikatakan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ditambah lagi saudara lihat, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Saudara lihat, itu salah satu, bukan salah satu ya. Ya salah satu perikop lah yang menceritakan bagaimana anak manusia akan datang kembali. Lihat itu keadaan.
Bahkan keadaan ini menimpa kamu, mereka yang mendengarkan perkataan Yesus. Bahkan di berbagai-bagai tempat tadi ya, tanda-tanda yang dahsyat. Ada berbagai hal yang terjadi. Lalu ayat 16-19, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Coba lihat itu, keadaan-keadaan yang terjadi. Peperangan, wabah, sampar, tanda-tanda dahsyat di langit juga termasuk di bumi. Lalu para martir, orang-orang akan dibunuh karena mempertahankan nama Yesus. Yang selanjutnya di ayat 25 sampai 26 dijelaskan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kemudian ayat 27, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lihat keadaan dunia saat Anak Manusia Yesus akan datang kembali. Peperangan, penyakit sampar, wabah, kelaparan di berbagai tempat, tanda-tanda dahsyat di langit, di bumi. Orang-orang mati, dibunuh karena nama Yesus. Lalu lihat itu, bangsa-bangsa tak berdaya, merajalela ketakutan, kecemasan, kuasa-kuasa langit goncang. Mereka mati kecemasan, orang bingung. Itulah keadaan dunia pada saat Yesus akan datang kembali. Lalu bagaimana kita bisa bersuka cita sih, kita yang menanti kedatangannya? Kalau keadaan dunia itu seperti itu, membuat orang-orang cemas, takut, bingung. Bagaimana kita bisa bersuka cita kalau keadaannya seperti itu? Lukas 21 ayat 19. Mulai ayat 18-nya. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jawabannya adalah, loh kok keadaan dunia sangat menakutkan, tetapi kok bisa kita bersuka cita? Saudara lihat ayat 19. Kamu harus tetap bertahan. Keadaan seperti itu menakutkan, tanda-tanda itu, kamu harus tetap bertahan. Kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara, kata bertahan itu hupomone. Kamu strong, cheerful or hopeful endurance. Constancy, enduring, patience, continuance. Itu dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan. Bertahan dengan gembira. Atau penuh pengharapan, bertahan dengan penuh pengharapan. Lalu kesabaran yang terus menerus. Walaupun tanda-tanda itu akan datang, lihat, kamu tetap harus bertahan, harus cheerful endurance. Bertahan dengan gembira, bertahan dengan penuh pengharapan. Sabar terus menerus, kenapa? Harus bertahan dengan gembira. Gimana? Kok kondisi seperti itu tapi bisa dengan gembira bertahan? Bisa bertahan karena penuh pengharapan. Bisa tetap sabar karena di ayat 18-nya. Tadi ada sampar, wabah dan selanjutnya.
Ada yang martir dibunuh, ada kelabaran, tapi ayat 18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dalam komentari John Wesley, itu semua tidak akan dialami kalau tidak seizin Tuhan. Jadi semuanya atas seizin Tuhan. Makanya kita bisa dengan sabar, kita bisa bertahan di waktu-waktu seperti itu dengan gembira, dengan penuh pengharapan. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi jika memang tidak seizinnya. Bingung ya? Semua seizin Tuhan. Jika memang terjadi, jika memang harus terjadi, itu sudah pada waktunya Tuhan. Dan pasti ada upah yang tersedia. Itu komentari dari John Wesley. Gak mungkin kalau tidak seizin Tuhan. Ya. Dan kalaupun memang Tuhan izinkan itu dialami, itu akan mendatangkan upah yang sangat besar. Dan itu pada waktunya Tuhan. Puji Tuhan. Jika kita renungkan, ya inilah proses kita sekarang ini kan. Kita menaati peraturan, kita dilatih untuk sabar, terus menerus, patient, continuance, waiting, menunggu, terus menerus sabar. Mau gak kita bertahan? Atau kita sudah tidak mampu, aduh. Dan kiranya peristiwa yang terjadi atas seizin Tuhan, kita tidak sia-siakan untuk mendidik kita, mengajar kita. Kalau kamu bertahan, kamu tetap bertahan dengan gembira, kamu akan memperoleh hidup itu. Ada pengharapan, segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan. Dan pasti ada upahnya. Kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak akan terjadi, tidak akan kita alami. Rambut sehelai pun kepalamu tidak akan hilang. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kemudian bagian yang ketiga. Kita jadi harus bertahan. Bertahannya juga dengan gembira ya. Bukan bertahan dengan cemas, dengan aduh terpaksa. Tapi bertahan dengan gembira. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di depan. Kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Kemudian bagian yang ketiga yang perlu kita renungkan. Mengapa walaupun keadaan dunia akan seperti tadi, menakutkan, orang bingung, orang cemas, orang takut. Tapi kenapa kedatangannya kembali itu membuat sukacita? Karena bagian yang ketiga, kalau Yesus datang kembali dengan maksud menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Itu Lukas 21 ayat 28. Tadi ya ayat 27. Pada waktu itu orang melihat anak manusia datang. Ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi. Menerangkan ayat-ayat sebelumnya. Tadi ya tanda-tanda tadi. Ada sampar lah, ada kelaparan, perang, gempa bumi, tanda-tanda langit. Terus orang mati ketakutan karena kecemasan. Ya gelora-gelora dan selanjutnya. Apabila semuanya itu mulai terjadi. Itu menakutkan ya. Mulai terjadi. Bangkitlah. Dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Puji Tuhan. Kita tetap bersuka cita di tengah keadaan cemas, takut. Kenapa? Karena apabila semuanya itu terjadi, penyelamatanmu sudah dekat. Karena itu dikatakan, waktu itu terjadi saat orang lain mati ketakutan dan kita juga merasakan imbasnya, dampaknya. Tapi di ayat 28 itu, kalau itu semua mulai terjadi, kita bangkitlah dan angkatlah mukamu. Jadi ada indikasi kalau disuruh bangkit dan angkat mukamu,
kemungkinan pada waktu itu kita, para murid, dalam keadaan seperti orang yang mati. Karena keadaan juga bisa mempengaruhi kita. Kita juga jangan-jangan kita masuk bilangan orang yang cemas, takut. Karena segala keadaan yang terjadi. Kita seperti orang yang menyembunyikan diri tadi di gambar yang tadi. Orang yang menundukkan dirinya. Bingung, takut. Tapi kita, apabila semuanya itu terjadi, ayo bangkit, angkat mukamu. Kenapa? Karena itu artinya penyelamatanmu sudah dekat. Puji Tuhan. Itulah yang membuat sukacita dalam hidup kita tidak dipengaruhi oleh keadaan seburuk apapun. Tidak dipengaruhi oleh yang kita lihat ataupun yang kita alami sekalipun. Kita belajar karena kita punya janji Yesus akan datang kembali. Ketika semuanya itu menakutkan terjadi, tapi bagi kita penyelamatanmu sudah dekat. Akan tiba waktunya. Mari kita lihat, kita hubungkan dengan Habakuk pasal 3, karena itu ada hubungannya tentang wabah itu, pestilence, tentang sampar. Habakuk pasal 3 ayat 3-6. Untuk meneguhkan apa yang Tuhan katakan, bahwa penyelamatan kita tiba. Habakuk 3 ayat 3-6. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kuasa dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segala langit. Dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Lihat itu, ayat 3-6. Bahkan termasuk ketika dia berjalan, ada sampar wabah diikuti dengan demam. Betapa dahsyatnya ketika Tuhan berjalan. Dan tujuan Tuhan berjalan dengan begitu perkasa adalah ayat 13. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau berjalan maju dengan tanda-tanda yang menakutkan itu. Termasuk sampar tadi. Wabah pestilence. Yang diikuti demam. Tadi seperti di Lukas 21. Tapi ketika dia berjalan. Engkau berjalan untuk menyelamatkan umatmu. Dia maju untuk menyelamatkan umatmu. Dan saudara, tidak otomatis Habakuk dalam keadaan bisa cepat beria-ria, enggak. Karena dia lihat penglihatan ini. Begitu dahsyatnya Tuhan berjalan. Sebab itu di ayat 16-nya dia katakan, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Lihat, ketika proses itu terjadi, tanda-tanda itu datang dengan maksud menyelamatkan umatnya. Tapi Habakuk pun sebagai hamba Tuhan, nabi Tuhan, ketika dia mendengar apa yang
Tuhan kerjakan lewat kehadirannya, itu membuat dia gemetar. Dia menggigil. Di tempat aku berdiri, secara manusia dia menyadari itu adalah perkara yang membuat dia takut, gemetar, cemas. Karena Tuhan datang dengan begitu dahsyatnya, mengerikan. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Namun Habakuk pun mengalami kegentaran terlebih dahulu. Namun kemudian, lanjutan ayat 16. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Habakuk katakan itu hari kesusahan. Memang akan susah. Tapi dengan tenang aku nantikan. Kenapa? Karena tujuannya jelas. Ayat 13. Dia akan menyelamatkan umatnya sekaligus menghukum para penyerang umatnya. Ya, saat dia datang, terutama nanti Yesus datang kembali, dia akan menghakimi dunia ini. Dan itu akan sangat menakutkan. Tapi tanda-tanda yang menyusahkan, membuat khawatir, cemas itu membuat manusia bingung. Bahkan membuat kita pun sempat terlebih dahulu seperti Habakuk, takut, khawatir, cemas. Namun dengan tenang, aku akan menanti hari kesusahan. Karena tujuannya menyelamatkan umat dan menghukum para penyerang umatnya. Kemudian disambung di ayat 18-nya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebelumnya ayat 17, saudara lihat tuh. Pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dan dalam kandang. Itu berarti bicara memang soal pangan, nggak juga cuman pangan ya, karena ternak juga waktu itu seseorang dalam keadaan melimpah juga diukur dari ternaknya. Jadi menggambarkan keadaan yang tidak ada apa-apa, bahkan kelaparan seperti tadi kedatangan Tuhan. Tapi Habakuk, aku akan bersorak-sorai dan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan, seperti tadi Lukas 21 ayat 28. Tuhan yang menyelamatkan. Angkatlah, bangkitlah. Sekalipun jemaat kita sempat khawatir, takut, cemas. Tapi bangkit, kalau keadaan menakutkan itu terjadi, bangkit. Karena itu artinya Tuhan sedang menyelamatkan kita. Sehingga sukacita kita tidak bergantung pada tanda-tanda yang menakutkan, keadaan sekitar, atau apa yang dialami oleh kita. Entah kita sempat gemetar dulu seperti Habakuk karena kondisi sekitar. Kita sempat juga ikut cemas, ketakutan. Mungkin kita juga seperti orang yang sudah mati, gak berdaya. Tapi firman Tuhan katakan bangkit, penyelamatanmu sudah dekat. Itu yang menjadi alasan kita bisa bersuka cita. Itu yang Tuhan Yesus janjikan, aku akan datang kembali. Kiranya itu yang menghiburkan, menguatkan kita. Saat kita merayakan Dia naik ke surga, itu berarti Dia akan datang kembali. Dan itu menjadi sumber sukacita kita. Yesus akan datang kembali. Saya ingin bersaksi menutup firman Tuhan pagi hari ini. Beberapa hari yang lalu, persis seperti suka kesaksian tuh ya, Ibu Erna, Pak Herod. Apa yang sebelumnya disampaikan
pada waktu hari Minggu ya saudara, ya itu juga dialami gitu. Memang firman Tuhan mesti juga menjadi pengalaman, dan itu kadang yang saya suka share itu juga kadang dakdikduk kalau mau memberitakan firman Tuhan itu ya. Tapi kalau itu dari Tuhan, dari Alkitab, ya kita bawakan. Dan waktu hari Minggu itu juga saya ditugaskan untuk melayani live streaming di GPD Kopo Permai. Nah entah kenapa saya di hari mungkin Jumat malam sudah agak nggak tenang ya. Sabtu terus saya banyak aja, kok rasanya kurang enak. Saya banyak makan lah, coba istirahat. Kemudian di hari Minggu setelah ibadah saya coba makan juga karena untuk siap-siap ya supaya ada tenaga untuk menyampaikan firman. Yang terjadi saya seperti itu saudara, seperti dulu. Aduh, saya dakdikduk sampai akhirnya maaf bicara saya muntah. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi panik berlebihan. Padahal saya nggak panas, nggak sakit. Wah, saya sudah pusing berpikir sampai saya katakan, saya minta tolong istri saya kasih tahu orang tua saya. Aduh, kayaknya saya nggak bisa. Wah, terus saya diolesi sampai saya nggak mandi waktu itu ya, sudah diolesi oleh istri saya. Waktu itu istri saya kesana siapin makan untuk anak-anak. Ternyata orang tua saya lagi mandi, lalu balik lagi. Terus orang tua saya, mami saya cuma bilang, ya udah, mami sih nggak ada persiapan, tapi ini sambil baca-baca, saudara. Jadi saya juga dalam keadaan itu saya nggak enak ya, karena jadi udah mual gitu ya, apalagi habis muntah gitu jadinya bawaan lemes. Akhirnya saya tetap saudara, walaupun gak nyaman, saya ingat-ingat terus ya, tidak bergantung pada keadaan, kondisi untuk menyampaikan berita-berita tentang Tuhan, berita-berita pertobatan, berita apapun ya. Jadi saya sambil, walaupun saya rasa gak nyaman sekali, saya sambil ganti. Istri saya tahu sekali keadaan saya. Terus saya suruh coba lihat lagi mama saya, tapi saya ganti sampai akhirnya saya berjalan menuju ke gereja dalam kondisi masih seperti itu. Ya kayak gitu, jadi saya kepikir-pikir terus ya, sudah dalam nama Yesus Tuhan, jangan berpikir yang baik, yang senang. Tetap itu sangat mengganggu dakdikduk. Saya masuk ke gereja di Kopo, terus saya keluar lagi. Sekarang saya rasa gak enak ya, waktu sementara puji bilang, saya rasa gak enak lagi nih, kayak mau keluar. Akhirnya saya keluar, saya di matahari gitu, saya senam-senam gitu saudara sebentar tuh saya masuk lagi. Saya rasa lagi, kok gak nyaman. Saya sudah mau bilang, waktu saya masuk yang kedua kalinya lagi, saya masih di luar ya, belum masuk ke dalam. Jadi masih di gerbang. Begitu saya mau masuk lagi, saya udah taruh barang-barang sama ada makanan, cemilan itu di belakang situ. Kemudian saya kesana, kedua kali juga saya hampir mau balik, saya mau bilang, saya mau langsung datang ke mami saya bilang, saya nggak mampu nih. Tapi begitu saya lagi masuk, saudara, ada jemaat yang keluar. Lalu ya saya sekalian pakai masker, terus saya tanya-tanya gimana Son, dan kemudian masuk. Dan saya bersyukur saudara, Tuhan tahu keterbatasan kita, Tuhan sangat tahu kelemahan kita, dan Tuhan juga tahu kerinduan. Begitu saya masuk ke dalam, itu sudah langsung masuk lagu firman, masuk ke dalam gereja, dan pujian yang biasa kita nyanyikan juga, aku mengasihi Engkau Yesus. Dan ketika saya menyanyikan lagu itu saudara, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, itu benar-benar dari ya saya seperti ngomongnya, Tuhan Engkau tahu ini keadaan saya. Dan di situ waktu menyanyi seperti itu sudah tentu menangis ya, merasa tak berdaya. Benar-benar Tuhan berikan kesegaran, kelegaan. Jadi saya bersyukur waktu itu nyanyi lagu itu, saya bersyukur Tuhan. Lalu datang, walaupun kemudian saya minta ada tempat duduk, jadi sambil duduk waktu itu. Dan sampai malamnya, kemudian besoknya saudara, dan muncullah firman ini. Sepertinya
ya udah karena kondisi mau merenggut sukacita kita. Kalau hanya melihat keadaan, oh kok ini gini lagi sih, kok kan kita maunya yang enak dong, kondisi yang baik, maunya ini kok melayani Tuhan, menyampaikan firman, tapi kok kenapa begini, kan berpikir seperti itu. Tapi coba kalau itu semua saudara yang mendasari untuk kita bersukacita, aduh gak bisa, sangat sulit. Tapi belajar, saya ingat terus apa yang sudah disampaikan juga ya. Walaupun begini, jangan malah kemudian malas ya, seperti yang juga saya sampaikan, jadi kena sendiri. Tidak, saya mau istirahat ya, pagi juga bangun karena itu, saya mau tidur, saya gak mau doa, padahal biasa doa bersama. Tapi waktu itu, tidak Tuhan, masa saya sampaikan firman, saya juga pergi bertindak berdoa terus gitu ya, baca juga sepertinya gak mau baca karena begitu mengecewakan waktu itu kondisinya yang saya alami. Saya rasa mengecewakan buat saya, mencemaskan. Jadi udahlah, saya gak mau baca dulu hari Senin. Tapi kok gitu ya, saya paksa baca saudara. Ya puji Tuhan, itulah Roh Kudus mengingatkan. Dan ketika mempersiapkan juga, ada apa sih dengan kenaikan Yesus, dan bertemulah dengan ayat-ayat ini. Ya kiranya ini juga menguatkan Bapak Ibu, kesaksian berdasarkan pengalaman dari firman Allah. Jadi sukacita itu puji Tuhan, bukan karena keadaan yang kita alami, kondisi. Tapi sukacita itu kita itu karena Yesus. Karena firman-Nya, karena janji yang sudah Dia berikan. Ketika keadaan kita cemas, bingung, mulai takut, bahkan kita mengalami tadi kondisi seperti mati ya, seperti yang saya alami. Tapi pada waktu itu terjadi, angkat mukamu, penyelamatanmu sudah dekat. Ini kesimpulannya. Mari jemaat Tuhan, meskipun dunia masuk dalam masa ketakutan, kecemasan, kebingungan, namun kenaikan Yesus akan membuat kita tetap bersukacita. Sekalipun kita melihat mengalami masa-masa sulit itu terjadi dalam hidup kita, kita tetap bersukacita karena Dia selalu menyertai, Dia akan senantiasa bersama kita, dan Dia akan menyelamatkan kita kembali. Puji Tuhan. Pernyataan Dia akan kembali itu artinya Dia akan membawa kita bersama Dia, dan Dia menyertai kita lewat Roh Kudus-Nya, dan Dia akan menyelamatkan kita. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkau jangkar hidupku, ya Yesus. Tak sekalipun ku
goyah. Firman-Mu terangi langkahku, Firman-Mu terangi langkahku. Sumber damai dalam hidupku, ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitupun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitupun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya. Yes. Kiranya firman yang kita dengar saat ini itu benar seperti mentari yang bersinar. Saat kita dalam pencobaan, saat kita sempat gemetar, sempat goyah, takut, cemas, karena apapun yang menimpa kita. Tapi firman Tuhanlah yang menerangi jalan kita. Firman Tuhan yang membuat kita kembali kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kenaikan-Mu ke surga. Karena Engkau berjanji akan datang kembali. Artinya satu saat kami bersama dengan Engkau Tuhan selama-lamanya. Dan itu berarti juga Engkau ada bersama dengan kami lewat Roh Kudus yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami tahu saat kedatangan-Mu banyak tanda yang mencemaskan, menakutkan. Tapi justru Engkau berjalan maju menyelamatkan umat-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Yesus, Engkaulah sumber sukacita kami. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitupun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitupun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkuasa dalam hidup kami. Engkau sumber sukacita kami.
Kami bertahan dengan gembira karena Engkau berjanji akan datang kembali. Kami sabar Tuhan, karena Engkau yang berjanji setia menggenapinya. Terima kasih, meteraikan firman ini dalam kehidupan kami. Berakar, bertumbuh, berbuah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Bersukacitalah karena kenaikannya. Bersukacitalah karena Dia berjanji akan datang kembali. Amin.